Ada ya? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Oke. Oke ya, mudah-mudahan materi ini tuntas hari ini karena saya hari Kamis nanti kita akan bicara mengenai entrepreneur ya, kewirausahaan sebagai penggerak dari ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif di Indonesia. Kita mengenal sekarang ya ada Badan Ekonomi Kreatif. Ini sempat menjadi departemen sebetulnya ya atau kementerian gitu ya. Kementerian. Tapi memang terlalu besar kalau misalnya ini jadi kementerian. Jadi akhirnya jadi satu badan. Badan Ekonomi Kreatif ini merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Pak Jokowi. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata. Jadi kita masih ingat ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif waktu itu. Ini kalau nggak salah sudah ganti nih ininya, kepala badannya. Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Jadi ini banyak bahasanya. Nah sekarang juga sebetulnya memang tidak bisa lepas ya Badan Ekonomi Kreatif itu dengan Menteri Sandiaga Uno gitu ya. Sama masih ini juga dengan pariwisata sebetulnya masih sejalan. Arah pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia itu memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan, sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia berkualitas, dan kreatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kelembagaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembangan industri kreatif lokal. Jadi ingat, kalau dilihat karakteristik bangsa Indonesia gitu ya, ini karakteristik bangsa Indonesia itu sebetulnya berbeda gitu ya dengan karakteristik tenaga kerja di negara-negara yang sudah maju gitu ya memang. Jadi sangat sedikit sekali sebetulnya dari 270 juta jiwa bangsa kita itu yang berhasil menciptakan teknologi gitu ya. Sangat sedikit gitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak gitu ya. Misalnya di Eropa gitu ya. Di Eropa itu penduduknya kan
tidak ada yang lebih dari 100 juta gitu ya di Eropa itu. Tapi tingkat penciptaan teknologinya kan luar biasa, ya luar biasa. Termasuk di Amerika. Kalau di Amerika memang penduduknya banyak gitu ya. Tapi memang di situ juga teknologi yang diciptakannya itu luar biasa. Baik ya berupa hardware atau software gitu ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Di kita sebetulnya beda gitu ya. Beda. Justru teknologi-teknologi yang diciptakan di kita itu level menengah ke bawah gitu ya, level menengah ke bawah. Atau misalnya ada teknologi impor dari luar kemudian oleh kita dimodifikasi gitu ya, dengan tingkat kreativitas orang-orang kita. Jadi orang-orang kita kreativitas mah tinggi gitu ya, kreativitas mah tinggi gitu ya. Cuman kalau tingkat inovasinya mungkin ya itu juga inovasinya kalau dibandingkan dengan luar sangat terbatas kita gitu ya. Ada inovasi-inovasi di kita, tapi levelnya itu bukan tingkat tinggi gitu ya, tingkat tinggi. Sehingga cocok kalau di kita misalnya yang dikembangkan itu pada aspek ekonomi kreatifnya gitu ya. Ekonomi kreatifnya. Ini di sini tadi yang disebutkan ya, ekonomi kreatif. Itu memang di kita oke ya, di kita tinggi. Nah, jadi termasuk juga kalau misalnya kita ingin mendirikan apa istilahnya perusahaan multinasional yang levelnya tinggi gitu ya, multinasional yang tinggi. Itu di kita akhirnya minta bantuan keluar kan. Ya. Ya karena contoh misalnya Freeport ya. Kenapa kita tidak olah sendiri gitu ya? Kenapa misalnya kilang-kilang minyak juga tidak diolah sendiri gitu ya? Karena itu memang sudah teknologi tingkat tinggi yang dibutuhkan. Sehingga kita minta bantuan luar gitu ya. Kita belum mampu lah gitu ya. Nah, di kita sebetulnya ekonomi itu tertumpu pada apa? Pada sumber daya alam ya. Ekonomi kita itu tertumpu sumber daya alam. Nah, jadi harusnya memang nih harusnya ekonomi kita itu harusnya tetap konsisten mengelola sumber daya alam yang kaya ini gitu ya. Yang kaya ini diolah sedemikian rupa gitu ya. Kemudian nanti kita hasilkan untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan negara lain gitu ya. Dan juga masyarakat dalam negeri tentu gitu ya. Jadi harusnya mengolah sumber daya alam. Lihat 2/3 wilayah kita kan laut ya. Laut. Harus di situ sumber daya alam di laut luar biasa banyaknya ya. Ada ikan, ada apa. Kemudian di daratan juga beraneka ragam kan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Itu harusnya di situ. Hanya sayang memang sumber daya alam sekarang di kita agak terlantar karena sumber daya manusianya tidak mau kembali ke alam gitu ya. Tidak mau kembali ke alam. Kalau Anda orang Garut, coba perhatikan yang namanya di sawah ya, di Serang, di sawah itu tenaga kerjanya sudah lebih dari 50 tahun tuh. Ya. Jadi mengolah sumber daya alamnya juga hanya mungkin tenaganya tinggal 50% kalau di atas 50 itu. Sebetulnya di sawah itu membutuhkan tenaga kerja yang produktif, yang usia Anda lah, usia Anda sangat produktif kan, masih kuat gitu ya, masih kuat. Tapi generasi Anda kan terutama generasi milenial nggak mau kembali ke sawah ya. Nggak mau kembali ke sawah walaupun Anda sawahnya hektaran gitu ya orang tuanya, tapi Anda sendiri tidak mau kembali ke sawah. Akhirnya di situ
kekurangan sumber daya manusia, sehingga tidak tidak produktif lagi gitu ya. Banyak sawah-sawah yang terlantar karena kekurangan sumber daya manusia. Ini yang menjadi kekhawatiran masa depan Indonesia dalam ekonomi itu ya. Nah, sehingga pengembangan ekonomi kreatif ini terutama bagi generasi milenial memang sangat penting untuk diakomodir. Sehingga arah pengembangannya memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia. Nah, jadi ini 3 sumber daya ini, sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia, ini yang harus dipadukan ya, yang harus dipadukan. Jadi kita baguslah kalau misalnya sekarang orang-orang kreatif dengan melirik, wah misalnya dalam hal seni nih, dalam hal seni, ekonomi kreatif seni ya, Anda jalan-jalan misalnya ke pegunungan di mana gitu ya, kemudian menemukan akar pohon gitu ya, atau misalnya tunggul pohon yang sudah ditebang, ya Anda kemudian angkut ya tunggulnya itu dengan akarnya itu dibawa ke kota, kemudian sama Anda diukir gitu ya, diukir. Itu akan menciptakan nilai seni yang bernilai tinggi ya. Itu seni gitu ya. Jadi di Indonesia banyak sekali pohon-pohon itu gitu ya. Pohon-pohon itu. Kemudian Anda jalan-jalan juga banyak pohon-pohon bambu. Di kita itu kan ada yang hijau bambunya, ada yang hitam gitu ya. Kemudian Anda coba, ini ada bambu hitam. Anda coba bawa ke kampung, ke rumah, kemudian bikin semacam kursi ya atau apa gitu ya dari pohon bambu hitam. Itu luar biasa gitu ya. Saya pernah punya teman sangat kreatif pensiunan dari Posgiro ya. Baru selesai pensiun dari Posgiro, ternyata dia lagi membuat kursi dari bambu hitam itu. Dia bisa bikin kursi tanpa bantuan paku ya, jadi tidak pakai paku. Betul-betul itu tidak ada satupun paku yang dipakai ya. Jadi hanya pakai bambu aja, dirakit gitu sedemikian rupa dan kuat gitu ya, dan kuat. Itu luar biasa kreativitasnya. Kalau dijual itu tentu bernilai tinggi gitu ya. Bernilai tinggi, satu kreativitas yang tanpa bantuan paku, tanpa apa namanya, menarik lah untuk disimpan di rumah mewah pun itu bagus gitu ya. Tentu kan kalau misalnya sudah dibikin, dicat gitu ya, dipernis dan segala macam. Itu kreativitas tinggi. Jadi itu artinya ekonomi berlandaskan keunggulan sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia. Termasuk juga misalnya seni, Anda jalan-jalan ke Padasuka ya, Jalan Padasuka, di sana ada angklung ujo kan ya. Ada yang pernah datang ke Saung Ujo? Belum ya? Wah, ini orang Perancis, orang mana sudah datang ke Saung Ujo ya. Anda harusnya datang dari Cicahem, tinggal naik sedikit ke arah sana, ke Jalan Padasuka. Di sana ada Saung Angklung Ujo yang terkenal sedunia ya. Di sana banyak pengrajin-pengrajin angklung dari bambu hitam itu gitu ya. Dari bambu hitam sampai suaranya yang ini begini, suara ini dirakit jadilah angklung ya. Dan itu menarik ya. Banyak turis-turis itu mencoba bermain angklung di situ. Itu luar biasa. Jadi itu juga ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif di bidang seni. Jadi mungkin nanti Anda ada salah satu yang bagian seni itu membahas tentang angklung ujo itu ya. Itu luar biasa. Di TV kalau nggak salah, di TV One itu selalu menampilkan tuh kalau pagi sebelum jam 6 ada angklung ujo di situ. Ya, itu harus dikembangkan gitu ya, dikembangkan. Kemudian ekonomi kreatif ya, di Bandung sangat terkenal.
yang terkenal itu misalnya kemarin saya udah banyak membahas tentang kuliner ya, kuliner Bandung. Tidak ada satu kota pun yang bisa menyaingi kekayaan kuliner di kota Bandung gitu ya. Nggak ada itu kota mana gitu ya. Kalau misalnya di Medan ada Bika Ambon, itu hanya Bika Ambon aja kan gitu ya. Atau di Padang ada nasi rendang misalnya gitu ya, atau apa. Tapi di Bandung itu kuliner itu macam-macam ya. Yang namanya bakso aja macam-macam kan bakso ya. Ada apa namanya itu, ada mie kocoknya bakso itu kan, ada bakso tahunya gitu ya, ada bakso kuahnya, ada yaminnya gitu ya, macam-macam gitu ya. Termasuk juga apa namanya, makanan-makanan khas Bandung gitu ya, luar biasa. Nah, termasuk juga passionnya gitu ya. Ekonomi kreatif ini, passion ini tidak ada bandingannya. Kota Bandung itu nggak ada yang mengalahkan. Jadi kalau di Indonesia orang menyebut mana kota Parisnya Indonesia itu, pasti kan Bandung gitu ya. Bandung, tidak ada yang menyebut bahwa Parisnya itu adalah kota Solo, enggak gitu ya. Bandung, Paris Panjapa itu kan Bandung gitu ya. Jadi di situ passionnya itu, karena Paris terkenal dengan passionnya, Bandung lah di Indonesia yang terkenal dengan passionnya itu ya. Luar biasa, mau kaos apa saja sebetulnya ada. Anda kalau misalnya angkatan 2019 belum punya seragam kaos angkatan ya, itu keterlaluan ya. Nah, Anda harus kreatif bikin seragam. Seragam apa, ekonomi ya, ekonomi education di 2019. Coba bikin ya, gampang, tinggal Anda pergi ke bawah dari UPI ke Jalan Suci, di situ banyak kaos ya, mau yang C29, yang apa gitu ya, luar biasa, luar biasa. Jangan kalah sama prodi yang lain. Saya kalau manajemen sudah ada kaosnya, jaketnya luar biasa tuh manajemen itu. Jadi Anda jangan kalah ini ya. Ingat ekonomi education itu adalah prodi tertua di FEB ya, di FEB. Prodi tertua pertama kali didirikan untuk ekonomi itu adalah ekonomi pendidikan ekonomi. Atau dulu namanya pendidikan ekonomi umum gitu ya. Ekonomi umum. Jadi jangan kalah set. Bahkan harusnya ya Anda tunjukkan kreativitasnya ya, sehingga bisa menjadi yang terdepan di FEB harusnya. Baik, ini pilar-pilar ekonomi kreatif ya. Jadi pilar-pilar ekonomi kreatif itu bisa aja ada tambahan yang lain, tapi saya melihat dari beberapa sumber ya, ada sumber daya kreatifnya, ini tadi berbasis sumber daya alam dan sumber daya budaya dan sumber daya manusia ya, kreativitas. Kemudian ini ada industrinya. Yang ketiga memang harus ditunjang dengan pembiayaannya. Sekarang kreativitas banyak gitu ya, tapi pembiayaannya kurang sehingga tidak naik kelas terus gitu ya, berjalan di tempat. Dalam ekonomi ya stagnan lah usahanya gitu ya. Ini harus ada pembiayaan. Kalau mendengar pemaparan dari pengusaha Bandung ya, kemarin saya sebutkan misalnya Pak Peri ya, Pak Peri pengusaha Bandung Utara, itu pembiayaan sebetulnya bukan berarti kita diam gitu ya, menunggu bantuan pemerintah, kata Pak Peri, bukan begitu, tapi kita usaha dulu gitu ya, usaha, kemudian dari usaha itu nanti kita bikin laporan kemajuan usahanya nih, bahwa usaha kita itu sudah ada, itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan gitu kan. Jadi
Kalau orang Cina itu saya dengar dari Pak Peri itu begini ya. Jadi misalnya buka pokoknya usaha tertentu gitu ya. Misalnya rumah sosis lah misalnya. Rumah sosis. Anda kan pernah lihat ya rumah sosis di atas Terminal Ledang itu. Rumah sosis kemudian setelah jadi, padahal itu kan pinjam sana pinjam sini gitu ya. Nah kemudian dilaporkan di rumah sosis itu sudah ada perlu pengembangan, pengembangannya rencananya berapa, ini misalnya baru 1/4 nih yang sudah jadi. Nah, untuk dikembangkan jadi penuh gitu ya, 3/4 lagi. Nah untuk mengembangkan yang 3/4 itu, yang 1/4-nya menjadi jaminan ke bank gitu ya. Jadi pinjam ke bank dengan jaminan rumah sosis yang 1/4 itu gitu ya. Sehingga terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Jadi kita makan usahanya belum, tapi sudah minta ke bank gitu ya. Apalagi banknya bank keliling gitu ya, yang gampang dicerat gitu ya. Ya itu susah gitu ya. Yang begitu akhirnya kalau tidak ini bisa disita gitu ya. Kemudian yang keempat ini perlu ada teknologi dan infrastruktur. Jadi kalau misalnya ini ekonomi kreatif itu kadang-kadang banyak tumbuh di daerah-daerah yang aksesnya juga kurang misalnya gitu ya. Aksesnya perlu dukungan infrastruktur. Misalnya nih tadi ceritakan Saung Ujo gitu ya. Saung Ujo itu tumbuh di Padasuka yang akses jalannya misalnya jalan kampung tuh Padasuka itu ya. Jalan kampung. Sehingga kalau misalnya ini mau berkembang, si jalan itu mesti diperbaiki dan dilebaran gitu ya, dilebaran. Nah, jadi perlu dukungan infrastruktur di situ. Yang infrastruktur artinya kehadiran pemerintah harus ada gitu ya, harus ada dalam teknologi dan infrastruktur. Dalam pertanian juga sama kan. Pertanian itu cara bercocok tanamnya ingin ini ya, misalnya ingin lebih maju, itu perlu ada dukungan teknologi dan infrastruktur gitu ya, infrastruktur. Jadi kalau misalnya sekarang pengolahan sawah jauh dari jalan gitu ya, dan tidak ada akses ke situ misalnya, tetap aja yang masuknya kan muding gitu ya, kerbau yang masuk ke situnya. Jadi cara-cara tradisional lagi yang dilakukan. Yang kelima adalah aspek pemasaran. Ini hal yang penting dalam bisnis ya. Aspek ini menjadi kunci nih, pemasaran ini. Kalau Anda misalnya mau memproduksi sesuatu tapi belum ketemu pemasarannya, ya akhirnya tidak jalan juga gitu ya. Jadi akses pemasaran ini harus dilakukan. Sekarang caranya apa? Caranya sekarang ada strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran di era sekarang muncullah yang disebut dengan digital marketing ya, digital marketing. Itu coba Anda banyak mengikuti pelatihan seminar ya tentang digital marketing ini. Ini kunci nih digital marketing ini. Jadi saya mulai menyadari ya. Pernah satu kejadian. Kalau misalnya Anda beli bakso bakso tahu ya, Parik tahu bakso tahu kan ya? Tahu Pak. Di Bandung yang paling terkenal bakso ini apa? Bakso tahu apa? Nggak tahu ya. Kurang tahu Pak. Di Bandung itu banyak terkenal misalnya adalah salah satu contohnya bakso tahu tulen ya. Tulen itu di hampir setiap itu ada bakso tahu tulen. Karena sudah terkenal ada brandnya ya, brand tuh bakso tahu itu harganya 1 biji 7.000 kan, 7.000. Padahal kalau bakso tahu lain 7.000 teh samangkok kan, sepiring gitu ya. Ini 7.000 itu satu, jadi Anda hanya siomainya atau kolnya gitu ya 7.000. Jadi kalau Anda
biasa habis 5 biji bakso tahu, ya itu coba 7 kali 5, 35.000 Anda harus siapkan gitu ya. Itu saya setiap langsung beli ke agennya, beli 10 itu 70.000 ya. Tapi kenapa pada saat saya pesan lewat GoFood, ternyata 10 itu bisa hanya bayarnya itu 49.000. Coba bakso tahu yang sama ya, bakso tahu tulen, kemudian pas saya bayar ke GoFood-nya berapa ini? 49. Kalau langsung 70 ya, 70. Kenapa itu? Katanya ini promo gitu ya, ada promo. Ya, ternyata promo itu, loh kenapa ya kok promo? Jadi untung kita 49.000. Jadi untungnya berapa tuh? 70 ya, itu berarti 31 ya. 31.000 untungnya. Itu tanpa pergi, tanpa apa, lewat GoFood ya. Ternyata promo itu karena ada strategi pemasaran di GoFood itu ya. Di GoFood itu, ingat dalam aplikasi GoFood, kalau kita mau aplikasi itu kan keluar iklan-iklan ya, banyak iklan ya, banyak iklan di situ, iklan berbagai macam gitu ya, tidak hanya bakso tahu, tapi fashion segala macam, sepatu gitu ya, ikut terbaca sama kita gitu ya, terbaca sama kita, sama masyarakat semua, dan itu ternyata salah satu promosi dari GoFood gitu ya. Itu digital marketingnya GoFood gitu ya. Jadi kan luar biasa gitu ya. Itu perlu dipelajari sama Anda nih, Rahmi, Farik ya. Ai harus dipelajari tuh cara-cara yang begitu. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa gitu ya? Sehingga nanti Anda akan dapat ilmu gitu ya. Ilmu dari GoFood itu gimana caranya nanti kalau saya bikin usaha digital gitu ya, semacam itu gitu ya. Nah itu harus dikuasai gitu ya. Itu aspek pemasarannya yang penting ya. Atau Anda pernah nonton TV itu suka ada iklan ya, Shopee ya kemarin, kalau Anda nonton sepak bola ya, atau kalau perempuan nonton Ikatan Cinta ya, itu kan banyak iklan Shopee gitu ya. Si Tukul tuh jadi tokoh pemasarannya kan. Nah itu juga strategi pemasaran yang dilakukan. Anda diam di rumah katanya kan gitu Shopee itu ya. Anda diam di rumah, pokoknya kebutuhan Anda bisa dipenuhi lewat Shopee kan gitu ya. Lewat Shopee coba. Jadi tidak usah pergi kemana-mana, ternyata bisa dilakukan itu. Nah nanti Anda itu harus usaha-usaha online begitulah. Usaha-usaha online ya. Kata saya juga bisnis online itu lebih beruntung dibandingkan menjadi pegawai negeri ya, Farik ya. Daripada menjadi pegawai negeri itu lebih beruntung dibandingkan dengan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri gajinya bulanan gitu ya. Tapi kalau jadi pengusaha itu untungnya harian kan gitu ya. Untungnya seharian. Jadi kalau Anda dapat untung dari usaha misalnya hanya 500.000, 500.000 itu sehari, bayangkan ya, sehari 500.000. Jadi kalau dikalikan 1 bulan itu kan berarti sudah 15 juta. 15 juta itu pendapatan 10 kali lipat guru honorer. Ingat, guru honorer mah paling gede juga 1,5 juta. Paling gede ya, paling gede. Atau kalau yang sudah diangkat jadi pegawai negeri, paling juga dapat 3 juta lah gitu ya. 3 juta, 4 juta, berarti kan 5 kali lipat. Atau kalau misalnya sudah agak senior 5 juta. 5 juta misalnya dengan sertifikasi sudah dapat 8 juta. Tetap aja yang pebisnis lebih gede dibandingkan yang begitu gitu ya. Lebih gede. Pokoknya kreativitas itu nanti nilainya sangat tinggi. Kalau Anda perhatikan yang namanya Cristiano Ronaldo ya, dengan kreativitasnya yang tinggi, itu per minggunya berapa miliar tuh gajinya.
Anda yang suka nonton bola tahu ya, per minggu Ronaldo itu berapa miliar ya. Itu hampir 10 miliar dalam 1 minggu, 10 miliar. Ya, berarti 1 hari lebih dari 1 miliar kan? Lebih dari 1 miliar. Itu dari kreativitas mengolah bola ya. Dia bikin bola, dia itu tidak pernah bikin bola, tapi kreativitas mengolah bola gitu ya. Bisa 1 hari di atas 1 miliar. Coba kalau Anda perhatikan, Anda bayangkan aja lah 1 miliar 1 hari itu mau dipakai apa uang itu ya. Coba mau dipakai apa? Dia makan tetap sepiring ini ya. Habisnya hanya sekali sepiring. Kalaupun misalnya dalam sepiring harganya misalnya 100 juta, nggak bakalan habis itu gaji itu ya. Nggak bakalan habis. Mau dibelikan baju 1 miliar juga nggak bakalan habis gitu ya. Jadi luar biasa. Dia tetap makan 3 kali sehari, minumnya terbatas gitu ya. Di rumah juga istrinya tetap hanya 1 gitu kan. Ya. Jadi jadi terbatas. Tapi dari kreativitas itu tinggi sekali ininya. Oke ya. Ruang lingkup ekonomi kreatif. Oke, ini dia kalau diperbanyak seperti ini ya, tapi kemarin saya menetapkan cukuplah 10 ya yang sudah ditetapkan sama ketua kelas kemarin sudah ditetapkan, tapi ruang lingkupnya ada arsitektur. Ini arsitektur itu kita kadang-kadang arsitektur itu orang teknik gitu ya, orang teknik. Arsitektur itu makanya kalau dulu lulusan dari arsitek itu insinyur arsitek, tapi teknik yang sebetulnya sangat ramah lingkungan gitu ya arsitektur itu. Jadi ada nilai seninya di sini, kreativitasnya itu tinggi. Kenapa kreativitasnya tinggi? Contoh misalnya Anda punya punya sebidang tanah misalnya ya hanya 100 meter persegi, pingin dibikin rumah gitu kan. Anda kan butuh ini kan, butuh arsitek, tolong gambar gini, saya pingin rumah modelnya begini, kapasitasnya ingin ada kamar mandi 2, kamarnya 3 gitu ya, ruang tamu ada, ruang keluarga ada, perpustakaan ada gitu ya. Itu pokoknya dituangkan aja, saya ingin ini aja ya. Itu nanti kan oleh arsitektur dibikinin, oke dengan 100 persegi tanah Anda, kita bikin nih begini gitu ya. Jadi bisa digambar gitu ya. Dan ternyata gambar itu nilainya tinggi, harganya mahal gitu ya. Harganya mahal, tapi Anda akan puas sekali ya. Kita akan mendapatkan gambar rumah sebelum dibangun itu sudah persis gitu ya, sudah persis. Ini arsitektur yang diinikan sehingga arsitektur itu luar biasa. Contoh yang hebat, arsitektur hebat itu Anda tahu ya, Kang siapa nih? Siapa Gubernur Jawa Barat ya? Kang Emil ya. Nah, Kang Emil itu arsitek ya, yang luar biasa, tidak hanya di dalam negeri gitu ya. Di luar negeri sudah banyak tempat-tempat yang dia rancang ya, dia gambar. Banyak sekali ya arsiteknya. Bahkan di Bandung waktu dia jadi wali kota, lihat yang tadinya tanah-tanah terlantar gitu ya. Itu sekarang jadi taman-taman yang hebat gitu ya. Kita tidak nyangka hampir ke setiap jalan suka ditemukan taman ya. Ada taman jomblo gitu ya. Ada taman apalah segala macam antik-antik ininya ya tamannya. Bahkan di RW-RW di komplek itu juga akhirnya membuat taman-taman RW gitu ya. Kalau di saya kan ada Taman Galaksi misalnya gitu ya. Wah itu luar biasa gitu ya. Dan indah gitu ya. Itu dari arsitek itu luar biasa kreativitasnya. Jadi enak lah. Kemudian pasar seni dan
bazar ya. Jadi ingat pasar seni dan barang antik. Ya, Anda sering mendapatkan itu ya, pasar seni dan barang antik. Itu kalau Anda ke daerah pariwisata, tuh kan, di Pangandaran ada pasar seni dan pasar antik ya, di Bali, di Jogja ya. Setelah Anda berkunjung ke Borobudur di Jogja, itu keluarnya tidak boleh sembarangan, harus masuk ke situ, akhirnya melewati pasar seni lah. Pasar seni di Bali juga sama gitu ya, di Pangandaran sama gitu ya. Itu enak-enak lah. Anda kan sudah tahu Bali ya? Belum? Belum ya. Tahunya Pondok Bali, Ranca Bali berenya. Coba mumpung jadi mahasiswa harus disempatkan ya pergi ke Bali, jalan-jalan ke sana atau ke Jogja yang belum tahu Jogja. Kalau sudah tidak jadi mahasiswa lagi susah itu. Susah. Jadi selagi jadi mahasiswa sempatkan ya cari acara kemana, ke Bali kemana. Kalau nanti sudah nikah mah udah susah ya. Ini Ai ya, Rahmi kalau sudah nikah itu nanti susah mau pergi ke mana ya, ke Bali. Ya. Oke ya. Itu pasar seni dan barang antik ya. Di sana banyak kreativitas yang luar biasa, baik dari apa namanya seni rupanya gitu ya, atau yang lain-lain. Ini craft ya, craft kerajinan ya, kerajinan juga banyak dihasilkan ya. Kalau misalnya di Bandung, Anda banyaklah gampang mencari barang-barang kerajinan ya. Di Tasik itu ada Raja Polah ya, daerah kerajinan ya. Anda orang Tasik tahu Raja Polah? Ya, kalau dari arah sini nih di Hyang itu sebelum masuk Tasik kan ada Raja Polah di situ ya. Kemudian di kota Tasiknya juga ada apa itu yang alas kaki ya. Apa itu kelom gelis apa itu ya. Itu juga kerajinan. Oke, desain ya, desain itu perancangan ya, perancangan juga ini Anda saya yakin sangat mengikuti ya, apalagi perempuan, jadi yang desainer terkenal ya, luar biasa, termasuk si Igun ya, si Igun Gunawan itu desainer juga sebetulnya ya, itu luar biasa. Anda sebetulnya yang punya kreativitas tinggi sekarang sering mendesain apa ya, bisa mendesain pesta gitu ya, bisa mendesain busana gitu ya, itu bisa bagus ya. Atau misalnya desainer interior gitu ya, itu juga luar biasa, luar biasa. Jadi Anda bisa lakukan itu. Sekarang banyak di masyarakat ya tumbuh kayak kayak perancang perkawinan tuh ya, LO ya, apa ya, LO ya, WO Pak. WO ya. Nah itu kan banyak kayak Rina Gunawan gitu ya, almarhum tuh, itu kan wedding organizer ya. WO ya, wedding organizer. Itu luar biasa pendapatannya itu dari situ ya. Anda yang penting Anda bisa kreatif gitu ya di situ. Biasanya orang-orang yang kreatif yang punya keahlian apa itu menonjol ya. Di bidang seni kadang-kadang kan suka ada penawaran jadi bintang film, jadi bintang tamu ya. Jadi kalau dalam film Anda melihat peran pembantu seseorang itu jadi peran pembantu itu juga punya keahlian tertentu tuh. Jadi jangan dianggap remeh tuh menjadi peran pembantu itu ya, susah juga. Kemudian ini yang bidang fashion ya, saya kira ini banyak kita tahu ya, di kita di Bandung banyak sekali itu yang
FO ya di situ. Video, film, fotografi, oke, ini tadi udah terulas ya. Coba Anda banyak bikin kayak YouTube segala macam ya. Bikin video sekarang, bikin TikTok gitu ya. TikTok itu kreativitas juga. Anda coba di rumah sambil ini dengan si ibu ya, main TikTok gitu ya. Itu kreativitas juga gitu ya. Makin banyak karya kita di download sama orang, maka itu nilainya semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi. Makanya suka ada di situ ya, kita harus mengklik karya-karya orang itu supaya semakin hebat gitu ya. Oke, kemudian permainan interaktif, game ya, game interaktif ini juga banyak diinikan dengan ini sekarang. Anda membuat aplikasi-aplikasi game ya, sekarang banyak dibutuhkan oleh anak muda nih, game-game di HP ya. Oke, kemudian musik, seni pertunjukan ya, ini juga saya kira termasuk ekonomi kreatif. Penerbitan dan percetakan. Nah, ini bisnis yang menarik juga nih, penerbitan dan percetakan. Biasanya berada di sekitar kampus. Dalam ekonomi itu ada yang namanya aglomerasi ya. Aglomerasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang tumbuh di sekitar pusat kegiatan gitu ya. Di sekitar pusat kegiatan. Jadi itu aglomerasi namanya ya. Kalau misalnya di Ledang berdiri ada kampus UPI, maka di sekitar UPI itu tumbuh bisnis-bisnis ini ya yang mengikutinya. Ada rumah makan, ada kontrakan gitu ya, ada penerbitan dan lain-lain. Ini penerbitan itu bisa mengikuti itu ya. Jadi aglomerasi, termasuk juga layanan komputer ya dan perangkat lunak. Ini juga yang biasanya tumbuh di sekitar sentra kegiatan. Televisi dan radio, oke. Ini dari pendidikan ekonomi ternyata banyak ini ya, banyak lulusan-lulusan yang menjadi penyiar TV ini. Saya sudah menemukan ada berapa ya yang muncul di TV Bandung itu. Jadi penyiar-penyiar TV. Ternyata alumni-alumni kita. Jadi luar biasa. Sekarang ada satu mahasiswa S2 kalau nggak salah ya. Yang diajar saya juga adalah penyiar TV. Luar biasa gitu ya. Itu artistik juga lah gitu ya. Nah, yang aspek terakhir ini bahkan menjadi pekerjaan para akademisi nih, para sarjana gitu ya, magister, yaitu di bidang riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan ini Anda misalnya mencoba melakukan penelitian, benarkah bahwa nih produk A itu misalnya benar-benar disukai sama remaja milenial, enggak gitu ya. Anda penelitian di remaja milenial mengenai barang-barang yang disukai, atau misalnya Anda penelitian mengenai tadi bidang strategik pemasaran digital gitu ya. Anda kemudian menanyakan ke generasi milenial, benarkah bahwa Anda dalam zaman sekarang itu misalnya lebih memanfaatkan belanja itu online ketimbang yang offline gitu ya. Nah, penelitian itu akan memberikan manfaat yang luar biasa dan tentu nanti bernilai gitu ya, bernilai. Oke ya. Ada pertanyaan di situ? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, sok, mangga. Di Indonesia sendiri ya, Pak, bidang-bidang pekerjaan yang ada dalam sektor ekonomi kreatif gitu ya, Pak. Saya rasa banyak kalah saing gitu ya, Pak, sama
dari yang luar negeri gitu Pak. Contohnya ya kayak misalkan desainer atau arsitektur masih banyak menghadirkan dari luar negeri gitu ya Pak. Eh, Contoh kasusnya juga gitu kayak kakak saya gitu Pak. Kakak saya dari jurusan DKV, kayak sering buat logo atau desain kaos gitu ya Pak. Tapi nggak dijual ke toko atau distro-distro di Indonesia gitu Pak. Dijualnya tuh di internet gitu. Dan dibayarnya Iya. pakai dolar. Soalnya kalau di Indonesia katanya dibayarnya rendah gitu Pak. Kalaupun misalkan pengen kerja di distro gitu, lebih baik kayak di luar negeri dibanding di Indonesia karena gajinya juga rendah gitu Pak. Nah untuk itu pertanyaannya kira-kira Indonesia bagaimana gitu Pak caranya bersaing bisa dalam segi pekerjaan ekonomi kreatif dengan pekerja-pekerja dari luar negeri begitu Pak. Oke, Parik ya yang nanya ya. Ya Pak. Bagus ya. Jadi pertama ini dilihat dari produk dulu ya. Ekonomi kreatif dari produknya. Kenapa kita kadang-kadang produk kita kalah bersaing dengan produk luar ya. Itu memang kembali kepada satu kualitas dulu ya. Kualitas. Jadi kualitas kita itu harus benar-benar menunjukkan karena dalam dunia yang penuh kompetisi ya keunggulan bersaing itu keunggulan bersaing itu ada 3 kan. Satu keunggulan di bidang diferensiasi produk ya. Berarti kualitas artinya produk kita harus ada keunikan gitu ya. Keunikan. Harus unik ya dibandingkan dengan pesaingnya, baik pesaing dari dalam maupun dari luar. Harus ada unik. Kemudian diferensi produk itu bisa dilihat dari kualitasnya. Kualitasnya harus bagus gitu ya. Kualitas harus bagus. Kemudian yang kedua ya itu ada aspek harga. Keunggulan kompetitif itu dilihat dari harga. Jadi harga bersaing itu jangan menetapkan harga tinggi gitu ya. Jangan menetapkan harga tinggi. Namanya keunggulan bersaing itu dengan low cost. Low cost itu berarti biaya rendah gitu ya. Harganya harus rendah. Jadi harga harus bersaing. Nah, kalau misalnya produk kita ingin memiliki keunggulan bersaing seperti itu, maka harus dilihat dari pertama keunikan, kualitas, dan kemudian harga, gitu ya. Itu harus bersaing. Yang kedua masih dalam hal produk, gitu ya. Itu harus dari aspek promonya, promosinya harus gencar, gitu ya. Promosinya itu harus gencar. Kalau promosinya tidak dilakukan, gitu ya, itu sulit untuk berkembang, gitu ya. Oleh karena itu pembiayaan produk itu biasanya sepertiganya itu untuk promosi, untuk pemasaran gitu ya. Untuk pemasaran. Jadi harus promosi, harus gencar bahwa barang ini nomor 1, barang ini nomor 1. Sama seperti orang Majalengka gitu ya. Tetap aja sampai sekarang juga kekeh kan orang Majalengka itu bahwa kecap Majalengka itu nomor 1 gitu kan. Kecap Majalengka itu nomor 1. Jadi harus ke situ. Promosinya harus tetap dilakukan. Sama seperti promosi yang dilakukan sekarang nih oleh produk-produk baru ya. Kayak tadilah oleh Beli ya atau oleh Shopee gitu ya. Atau oleh apa gitu ya. Itu gencar sekali gitu ya promosinya. Ini 2 hal yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan produk. Teorinya Anda baca dalam buku Porter ya, Michael Porter ya. Baca di situ. Bahkan ada strategi yang ketiga menurut Porter yang disebut dengan fokus, strategi fokus. Kalau strategi fokus itu kita fokus aja pada satu bidang gitu ya, pada satu bidang tertentu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Parik itu bertanya juga persoalan pekerjaan kan ya, persoalan pekerjaan. Biasanya ini pekerjaan kalau misalnya di luar negeri kan dibayarnya dolar gitu ya. Dibayarnya dolar atau produk juga kalau misalnya dijualnya di luar negeri kan dolar gitu ya. Dolar. Nah,
ini memang pertama harus diperhatikan ya. Nilai uang itu kan ada nilainya, ada kursnya ya. Ada kursnya. Kurs itu nilai uang gitu ya. Sekarang kayak $1. Kalau dibayar dengan dolar ya mendingan dijual dengan dolar $1 katanya ketimbang dijual 10.000 gitu kan. Benar nggak ya? Iya kan? Mending $1 lah. Ternyata $1 makan 14.000 lebih, 14.500 gitu ya. Sedangkan kalau dibayar dengan rupiah kan 10.000. Ya, tapi tukang sorabi di lembur di Garut makan narimanya pasti rupiah kan. Nggak mau dengan $1, ngapain katanya $1. Ini harganya 10.000 kata orang Garut gitu ya. Nah orang yang sekarang yang sudah terbuka tentu memang akan lebih jeli gitu ya, lebih jeli mengamati pasar yang namanya pasar global. Pasar global. Oleh karena itu sekarang terutama di daerah wisata ya di Indonesia juga kayak di Bali itu ada dua harga tuh, ada harga dolar, ada harga rupiah ya. Kalau Anda datang ke ini ke ada toko yang anak muda tuh ya. Itu ada topi ya. Yang di setiap kota ada tuh, toko apa tuh namanya? Saya kadang-kadang beli kaosnya juga ya. Beli kaos tuh di Bali ada, di Thailand juga ada gitu ya. Apa tuh topi, saya pernah itu udah masuk ke situ ya, hampir di setiap kota itu ada. Itu ada dua harga dolar gitu ya. Dolar hanya $3 sebetulnya. $3. Kemudian ternyata kalau dirupiahkan 45.000 juga gitu ya. 45.000. Beli kaos oblong ternyata $10 gitu ya. $10. Ternyata kalau diukur dengan rupiah kan 145.000 gitu kan. Padahal kaos itu kalau dibeli di Cihampelas itu kan hanya 60.000 ya, 75.000. Tapi kalau di toko itu sudah $10 gitu ya. Nah, itu Parik ya. Anda nanti kalau pergi ke luar negeri itu akan selalu berhitung begitu. Mau beli barang itu ya. Ini waduh $20, 20 euro. Kadang-kadang nggak jadi lagi kalau di luar negeri itu mau beli itu. Karena setelah dirupiahkan gede ya, terus ngebandingkan di Cihampelas. Wah, murah di Cihampelas makan gitu ya. Nah, ini akan seperti itu. Memang betul ya, yang namanya produk atau misalnya pakaian gitu ya, ataupun misalnya tenaga, kalau diukur dengan nilai uang asing gitu ya, itu akan terasa lebih tinggi nilainya ketimbang uang kita. Jadi itu wajar, apalagi dalam era yang terbuka sekarang, yang global begini ya. Oleh karena itu, ekonomi kreatif nih, lagi-lagi ke sini ya larinya. Ekonomi kreatif itu nanti harus orientasinya itu ekspor. Sehingga barang kreatif itu dijualnya itu di luar negeri gitu ya. Orientasi ekspor. Di luar negeri itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dijual di kita gitu ya. Dijual di kita. Jadi boleh Anda bagus, pemerintah sangat mendukung ya. Kalau produk-produk kita orientasinya ekspor, ada dua keuntungan. Tadi keuntungannya adalah nilainya lebih besar. Yang kedua pasti ada stimulan dari pemerintah ya. Yang orientasi ekspor itu ada stimulan dari pemerintah. Bantuan permodalan, bantuan apa gitu ya. Keringanan perizinan dan lain-lain itu akan terjadi ke situ. Ya, jadi Parik gitu ya. Termasuk juga keterampilan Anda. Mungkin Anda tertarik untuk kerja di luar negeri ketimbang kerja di dalam negeri ya. Kalau sudah punya keahlian tertentu nih.
Ya, ada saudara saya yang tadinya menjadi salah satu pejabat di Cilegon ya. Cilegon itu baja itu apa? Krakatau Steel ya. Di Krakatau Steel dikerja di situ, digaji tidak kurang dari 50 juta sebetulnya di Krakatau Steel. Tapi kemudian keahliannya itu juga diketahui sama perusahaan asing gitu ya, dan sanggup menggaji di atas itu. Sampai bisa dinilai kalau dirupiahkan 70 juta. Akhirnya kan dia kerja di luar negeri gitu ya. Dan 1 bulan dia lumayan menerimanya lebih dari 70 jutaan lah. Kayaknya dapat gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Keterampilan luar biasa begitu. Ini justru yang kadang-kadang menjadi prihatin kita ya. Prihatin kita itu terbalik, justru orang-orang asing ya yang masuk ke Indonesia ya punya keahlian mungkin lebih atau apa ya, dipekerjakan di Indonesia dan dia tidak mau menerima rupiah gajinya, tapi maunya dolar. Itu dialami. Saya pernah jadi konsultan tahun 2002 ya, jadi konsultan. Saya konsultannya adalah konsultan nasional ya, ditempatkan di Jawa Barat. Kemudian di proyek itu ada sekitar 5 orang adalah konsultan asing. Konsultan asing ada dari Inggris, ada dari Australia. Ya. Nah, itu dia tidak mau digaji dengan rupiah. Maunya digaji dengan dolar. Setelah dirupiahkan, ternyata gajinya di atas 100 juta sebulan. Gitu ya. Di atas 100 juta sebulan. Bayangkan itu konsultan-konsultan itu. Ya. 5 orang lebih lah. Ya, saya konsultan Jawa Barat hanya digaji 10 juta sebulan konsultan. Itu pun kotor, dipotong oleh perusahaan firm ya, perusahaan konsultan yang yang menjadi provider saya. Jadi keterimanya hanya 50% sama saya itu. Bayangkan itu, bandingkan dengan tenaga asing yang dibayar dolar. Ya. Sehingga sehari-harinya kalau ada waktu libur, kita mah olahraga bisa main pingpong ya, karena gajinya kan 5 juta, mereka mah di atas 100 juta. Mainnya ke sana coba. Ke apa tuh? Ke Jatinangor ya, ada golf, pedago, mainnya main golf. Ya, Anda tahu sendiri yang namanya main golf, 1 kali main golf itu tidak bisa kurang dari 1 juta sekali main ya. Karena di situ mesti bayar lapang, mesti bayar caddy ya, mesti bayar kalau pakai sepatunya sepatu khas di sana juga, kalau belum lagi sticknya mahal gitu kan. Ya, luar biasa. Jadi uang 1 juta datang ke lapang golf itu nggak ada apa-apanya, itu habis itu 1 juta itu. Bahkan kurang gitu ya. Tapi main pingpong makan tidak usah bayar gitu ya, gampang aja asal mawa betwe di sakuan kan gitu ya. Itu ya Parik ya. Iya Pak. Jadi ya meskipun produk atau pekerja dari Indonesia pun kualitasnya masih lokal begitu ya Pak, tapi kan tidak sedikit juga gitu brand-brand dari Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya Pak, terkenal gitu. Namun ya sayangnya di Indonesia sendiri warganya masih suka produk-produk luar gitu ya Pak ya, kurang Nah mencintai itu, produk-produk lokal gitu Pak. ya itu yang jadi kelemahan kita ya. Kelemahan kita, perilaku masyarakatnya itu konsumtif ya. Jadi masih mencintai produk-produk impor ya, produk luar negeri. Padahal produk luar negeri kita bisa aja sebetulnya barangnya dari kita juga ya, ganti label, datang lagi ke sini dibeli sama kita. Jadi orang luar negeri punya keuntungan dalam membuat mereknya itu gitu ya, membuat mereknya itu. Nah, kita senang dengan barang-barang impor lah, sehingga otomatis devisa kita itu ngalir keluar ya gitu, ketimbang ke dalam. Ingat yang namanya impor itu dalam kuliah pertama saya ya, itu mengurangi pertumbuhan ekonomi ya, mengurangi JNP impor itu ya. Ingat, jadi perilaku seperti itu harus dikurangi. Ini oleh generasi milenial itu jangan sampai seperti itu.
mencintai produk luar itu harus dikurangi kalau ekonomi kita mau bagus gitu ya. Ingat 270 juta jiwa, kalau komitmennya sama gitu ya, itu akan menjadi pasar potensial gitu ya bagi produk-produk kita. Kalau di stop saja impor dari luar dan kita tidak mengekspor gitu ya, tidak mengekspor dan tidak mengimpor, itu sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita akan positif, akan bagus gitu ya. Kalau 270 juta jiwa kita komitmen gitu ya, mencintai produk dalam negeri, itu akan maju gitu ya, akan maju. Kita konsumsi beras, mulai beras ya, berasnya itu dengan beras lokal gitu ya, makannya juga dengan tahu, tahunya dibikin dari kedelai bukan impor gitu ya, harus begitu. Kemudian dengan tempe gitu ya, dengan susunya susu dari Lembang gitu misalnya gitu kan, sayurannya sayuran dari Lembang, itu akan maju gitu ya. Kemudian misalnya pakaiannya dari Bandung gitu ya, di Bandung tekstil dibikinnya dari Majalaya misalnya gitu ya, itu akan bagus gitu ya, akan bagus. Jadi nggak usah kita misalnya membeli datang ke McD. Di McD itu berasnya beras Jepang, ingat. Beras Jepang itu ya. McD ke Hokben gitu ya. Itu beras Jepang bukan beras kita. Makanya agak beda kan, kualitasnya bagus juga sih ya, bagus. Tapi kita senangnya kan ke situ. Datang ke McD gitu ya. Padahal ayam nama ayam lokal itu juga ya. Ayam lokal, cuman itu pakai ramuan-ramuan dari luar gitu ya. Ya, akhirnya kita senangnya mengunjungi yang begitu gitu ya. Ya impor lagi gitu ya. Ya, kita kadang-kadang aneh menerima impor kedelai, padahal mah kita teh negara agraris kan, petani bungkul. Masa tuh bisa nyen kedelai gitu ya. Untuk memasok ini di dalam negeri gitu kan. Ya, garam itu kan aneh kalau impor dari luar gitu ya. 2/3 kita kan lautan, ari garam teh diproduksi nate di pantai kan gitu ya. Masa kita impor gitu ya. Gitu. Kayu putih, masa kayu putih impor, kan kita gudangnya ya. Kayu putih itu. Aneh kan gitu ya. Ya, kita lebih senang membeli durennya duren montong ya. Duren montong. Beli jambunya jambu Bangkok ya. Padahal di kita juga loba gitu kan. Duren-duren dari mana tuh? Dari Majalengka juga banyak. Di Kadungora juga banyak ya duren. Walaupun ngora terus, nggak ada yang kolot. Ada lagi pertanyaan, bagus tadi ya. Dari Gak saya terasa di waktunya habis ya. Naon Sep? Si Asep juga nagis mandi siapa ya nama? ya alhamdulillah tuh Pak atas. So biasanya can mandi biasanya. Mohon Pak menanggapi dari apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwasannya kan landasan keunggulan itu kan ada sumber daya alam, sumber daya budaya, sama sumber daya manusia. Oh, ya. Artinya di Indonesia sendiri kan masyarakatnya masyarakat majemuk, artinya memiliki kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, jadi kan ini juga berpotensi untuk lahirnya banyak industri-industri ekonomi kreatif gitu, terutama di bidang seninya gitu. Nah, persoalannya maju atau tidaknya industri kreatif itu, atau populer atau tidaknya industri kreatif yang ada di Indonesia itu, apakah bergantung pada pilar-pilar ekonomi kreatif atau bergantung apakah bagaimana industri kreatif itu mengatasi hambatan-hambatan ekonomi kreatif di Indonesia yang poinnya ada 8 yang seperti Bapak jelaskan di PPT ini. Ya, memang tergantung juga ke pilarnya ya, Chef ya. Tadi saya kan ada 5 pilar ekonomi kreatif ya. Itu yang akan mendorong ekonomi kreatif itu akan berkembang. Di kita betul memang
sangat kaya ya. Budaya di kita itu sangat kaya budayanya itu ya. Anda kalau misalnya di Jawa Barat saja yang namanya budaya di Jawa Barat luar biasa banyaknya ya. Nggak ada daerah yang punya tari jaipongan kan selain di Karawang gitu ya. Jaipongan. Tidak ada daerah lain yang memelihara adu domba ya kecuali di Garut kan gitu ya. Ada itu seni adu domba itu ya. Di pakai gendang, pakai ada yang jogetnya kan seni itu. Itu teh budaya harus dilestarikan sebetulnya. Anda pernah lihat itu seni adu domba? Iya ya, luar biasa kan sebetulnya ya. Jadi itu budaya-budaya itu harus dikembangkan gitu ya. Tadi saya mencontohkan kayak budaya angklung gitu ya. Saung Ujo, bayangkan enak sekali sebetulnya itu angklung dimainkan. Luar biasa sebetulnya. Itu budaya-budaya yang tumbuh dari bawah ya. Kalau misalnya main band, main apa, itu kan budayanya budaya global itu ya. Main band segala macam. Itu tadi budaya yang khas daerah ya kayak sisingaan dari Subang ya. Itu kan khas ya. Ya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada barongsai gitu ya. Ada apa itu? Yang jadi itu memang bisa berkembang kalau misalnya 5 pilar tadi menunjang gitu ya. Infrastrukturnya, pembiayaannya gitu ya, marketingnya gitu ya. Itu harus dilakukan. Itu baru bisa berkembang. Jadi di kita, saya kemarin sangat prihatin ya. Saung Ujo itu hampir punah katanya. Saya dengar itu di TV ya. Hampir punah apalagi sekarang di masa pandemi. Biasanya tiap hari orang asing itu datang ke Saung Ujo. Puluhan orang datang ke situlah, bahkan ratusan setiap hari ya. Datang ke sana untuk menyaksikan pentas seni Saung Ujo. Sekarang masa pandemi kan orang asing tidak ada gitu ya. Tidak ada, masyarakat lokal tidak ada yang datang ke situ ke Saung Ujo. Prihatin sekarang sulit gitu ya untuk tumbuh. Ini kan perlu dukungan ya. Perlu ada pembiayaan terutama ya dari pemerintah ya. Harus ada dukungan dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat supaya itu tetap berkembang gitu ya. Tetap berkembang. Memang ya kita harus menyadari ya. Jangan-jangan bagi ekonomi kreatif ini ya memang masa pandemi ini luar biasa dampaknya pada ekonomi ya. Pada ekonomi yang biasa aja tradisional ya, UMKM misalnya, ini dampaknya luar biasa nih. COVID ini ya, COVID-19 ini, orang tidak boleh berkerumun, padahal kita kalau makan, saya tuh paling senang makan di trotoar tuh, di pecel lele misalnya ya. Senang saya tuh makan di pecel lele di trotoar ya. Atau misalnya makan bubur pagi-pagi tuh sebelum masuk ke UPI di sini nih di Jalan Setiabudi dekat museum kan ada bubur enak di situ. Pagi-pagi itu sarapan bubur di situ ya pakai ati ampela kan enak sebetulnya. Bari nongkrong gitu ya. Sekarang kan nggak boleh itu mau nongkrong itu nggak boleh. Jadi diusir. Saya menyaksikan kemarin 2 minggu yang laluan lah sebelum PPKM sebetulnya ada yang lagi makan beberapa orang ya dekat SMP 15 di bawah itu dibubarkan sama petugas gitu ya karena tidak boleh berkerumun. Waduh itu kan mungkin belinya juga embung mayar, candi makan gitu ya. Tukang dagangnya juga rugi. Aduh saya kadang-kadang kasihan juga nih ekonomi di level bawah ini. Begini gitu ya, luar biasa.
kemarin saya datang ke rumah makan Ampera juga muncul di situ ada ini ya, ada tulisan hanya melayani yang take away. Aduh, jadi mau makan di situ juga nggak bisa. Ternyata yang datang ke situ yang take away-nya itu hanya 1 orang gitu ya. Yang biasanya kan banyak kan datang ke situ. Kemudian yang rumah makan yang biasa apa kayak raca-raca kayak itu ya, yang biasa dimasak di situ kita enak lah makan di situ, nggak bisa, tutup karena hanya tidak bisa melayani take away juga kalau model raca-raca gitu nggak bisa. Nah jadi ya prihatin lah, Chef ya seperti itu prihatin. Jadi di sini makanya harusnya ada ini dari pemerintah, memang harus ada dari pemerintah. Kalau dulu katanya orang berkerumun untuk makan ya, sekarang tidak boleh berkerumun dan tidak dikasih makan gitu ya. Jadi susah sekarang gitu. Jadi kehidupan susah. Tapi saya ingatkan ya ke Anda terutama ya, sekarang tetap harus taat protokol kesehatan ya. Saya menerima nih pagi-pagi ada berita duka juga dari alumni Anda ya, pendidikan ekonomi yang terpapar COVID. Si Purnama apa tuh aktivis juga, aktivis ternyata meninggal ya karena COVID. Ya, jadi harus hati-hati kita ya, taat protokol kesehatan karena COVID sekarang sudah levelnya level tinggi nih ya. Varian Delta segala macam sudah ada lah. Sangat hati-hati. Saya di HP saya ini tiap hari ada aja pokoknya ya yang innalillahi ini tiap hari ada. Jadi bahkan kemarin mah hari Minggu, aduh luar biasa banyak. Ya, suami Ibu Sumartini juga begitu cepatnya gitu ya, kena COVID nggak tertolong juga. Jadi prihatin lah, prihatin. Makanya kampus juga sekarang lockdown ya, bukan berarti kampus tidak mau melayani Anda. Memang tetap harus diperhatikan ini protokol kesehatan. Jadi lockdown aja, kampus juga sampai tanggal 20 itu lockdown ya. Ada pidato dari salah satu presiden ya, Presiden Uganda itu sangat hebat di dunia, itu pidato yang sangat hebat yang perlu kita ini kan. Jadi menyamakan bahwa kejadian ini dengan situasi perang. Kalau sudah perang, yang pertama adalah menyelamatkan diri kan. Kalau lagi perang itu, masyarakat sipil itu yang penting menyelamatkan diri, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan apa gitu ya. Mau rumahnya mau dibom atau apa gitu ya, atau diledakan sama ini, pokoknya menyelamatkan diri. Oleh karena itu sekarang juga yang penting itu katanya keselamatan, kesehatan gitu ya. Itu yang harus diperhatikan sama Anda. Jadi jangan memaksakan diri pergi ke Bandung gitu ya. Jangan, udah aja di rumah aja, di rumah. Kemudian kalau misalnya ada yang penting mau di kosan juga tidak boleh berkerumun ya, pokoknya mah kerjalah di kamar ya, di kosan gitu ya. Aktivitasnya jangan memaksakan diri. Kita harus ini aja, harus memperhatikan peringatan dari pemerintah ya. Karena memang corona itu betul-betul ada gitu ya. Dan tidak pilih bulu, menyerangnya bisa anak-anak, bisa remaja, bisa orang tua gitu ya. Sama aja. Saya kira pertemuan ini karena terbatas hanya 2 SKS ya. Hanya 2 SKS, kita ketemu lagi nanti hari Kamis ya. Hari Kamis, jadi nanti hari Senin dipersiapkan ya kepada kelompok yang pertama. Saya percaya ke Anda sendiri yang mengatur siapa yang akan tampil hari Senin ya. Pokoknya misalnya satu ini ya, bagian apa advertising misalnya atau apa gitu ya, yang pertama semua bicara tentang itu nanti.
Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu hari Kamis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, mangga. Terima kasih Pak.